Tawaran dari Pak Haji Herman Deru itu, saya melapor ke DPP Partai Demokrat, dan Partai Demokrat sangat menyambut baik. Sudahlah, jangan pilih Ujang tuh. Kenapa? Bininya banyak. Kita mau dijadiin bini berapa? Itu bini keberapa ya? Kebetulan memang jarak kami kurang lebih 10. Katanya mau calon wakil gubernur, benar. Dengan siapa? Dengan Pak Haji Herman Deru. Oh, lanjut katanya. Lanjut, kami akan dukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rahmat Romli. Kita dapat tamu eksklusif Bapak Haji Ujang dan dijamu di kediaman langsung di Desa Tanjung Baru, Pak ya. Tanjung Baru, Barat. Lahat ini kediaman beliau langsung nih. Sekarang Bapak Haji Ujang ini akan bahkan didaulat sebagai calon wakil gubernur Sumatera Selatan mendampingi Haji Herman Deru dengan tagline HDC. Selamat gimana kabarnya Pak hari ini? Selamat siang pada Pak Rahmat dan teman-teman. Ada juga Pak Anding, Pak Heru yang hadir di sini dari media Info Indonesia, Pak. Info Indonesia yang selamat datang, dan kami agak terkejut kedatangan Pak Rahmat dengan Andi dan Pak Heru sini. Nggak ada yang nyangka ternyata datang hari ini dan langsung minta wawancara sini. Alhamdulillah, kebetulan memang hari ini kesibukannya tensinya agak direndahkan karena sore nanti baru ada undangan ke pesantren Nurul Pala ya. Nah, jadi selama menjabat 5 tahun di Kabupaten Lahat ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Pembangunan kita di desa-desa ekspor imigrasi sudah berjalan dengan lancar, dan banyak sekali yang kita bangun, termasuk mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya itu, mungkin Pak Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan periode pertama itu, sering sekali datang ke Lahat dan membangun Kabupaten Lahat itu. Dengan adanya itu, silaturahmi terjaga dan berjalan dengan lancar. Banyak juga bantuan dukungan dari Batuan Gubernur Sumatera Selatan. Cinta, gimana mah kalau saya mendampingi Pak Haji Herman Deru? Ya nggak apa-apa, kalau memang sebatas ini itu ada, bolehlah. Jadi tawaran dari Pak Haji Herman Deru itu, saya melapor ke DPP Partai Demokrat, dan Partai Demokrat sangat menyambut baik. Kalau kadernya ini dipinang oleh incumbent Pak Herman Deru yang terpilihnya sampai 65% atas kan. Oh, kenapa tidak? Jadi berjalanlah ini, berjalan, dan kami sudah mengondisikan partai, ada Demokrat, Nasdem, sudah cukup. Ditambah lagi PKS, mana sudah lebih. Alhamdulillah, dukungan dari partai sudah lebih 10 kursi malah. Hasil kunjungan Bapak ke masyarakat ini, tanggapan masyarakat yang cukup berkesan apa Pak? Kalau hasil kunjungan kami ke masyarakat ini, masyarakat sangat senang sekali dengan adanya putra daerah Kabupaten Lahat diajak oleh Pak Haji Herman Deru, Gubernur Tabon, untuk mendampingi dia jadi wakil gubernur, dan merasa tersanjung, merasa bahagia putra daerahnya bisa naik kelas untuk jadi wakil gubernur. Dan rata-rata seluruh keluarga, tim, dan teman-teman yang lainnya WA walaupun telepon, dia malah support. Katanya mau calon wakil gubernur, benar. Dengan siapa? Dengan Pak Haji Herman Deru. Oh, lanjut katanya. Lanjut, kami akan dukung. Jadi seluruh termasuk di Motuabanya, Sid, Belvi, OI, termasuk di Lubuk Linggau, apalagi kalau Lahat Morinim. Jadi banyak, tidak ada satupun WA ataupun telepon dari keluarga, teman, dan tim itu dia nggak setuju. Dia nggak ada. Semuanya setuju semua untuk mendampingi Pak Herman Deru, karena dia tahu track record Pak Haji Herman Deru ini sampai ke daerah-daerah dia dikenal dan terkenal, dan digabungkan dengan HDCU, surveinya semakin besar sampai ke 65 sampai 70%. 70% ya. Nah, ini terkait tingginya survei juga tentu banyak tantangan. Ini kemarin ada isu-isu politik juga yang kemarin kembali diangkat. Ya. Nah, soal ijazah palsu yang kemarin rame itu kan, ini kayak rame lagi nih. Nah, mungkin Pak Ujang bisa menjelaskan langsung nih, ya, bagaimana
bisa itu terjadi gitu? Oh, kalau itu biasanya lawan politik. Ya betul. Dulu saya mau mencalonkan diri di 2018, ijazah palsu katanya punya Pak Si Ujang itu mau dihembuskan sampai kemana-mana, malah sampai ke luar Sumatera Selatan. Dan memang kita kuliahnya di Sakakirti. Jarak Sakakirti dengan Palembang dengan Lahat itu kurang lebih 225 kilo. Yang dianggap orang itu, kalau saya yakin, karena kalau PNS untuk disamakan ke kantornya itu, kalau tidak salah 87 kilo kalau tadi boleh PNS. Kalau lewat dari situ maka tidak bisa disamakan itu dan tidak bisa dipakai. Sedangkan saya kan swasta, anggota DPR dan mencalonkan bupati. Walaupun mau 200, jangan kan di Palembang, di kota Palembang. Di Jakarta aja boleh kira-kira mau kuliah situ, apalagi sama DPR datang ke Jakarta, DR kita kuliah dan banyak sekali yang itu. Nah ini itu apa yang orang itu salah tanggapannya itu bahwa Pak Si Ujang itu kuliahnya di Jakarta kok dipakai sini, sedangkan jarak antara Jakarta Palembang dengan Lahat itu 225 kilo, sedangkan yang dibolehkan untuk pemerintahan itu kurang lebih 87 kilo. Itu yang akhirnya dulu ada Bapak kemana? Di Sakakirti kemarin Sakakirti jurusan hukum. Jadi saya memang kuliah di situ dan ini kalau bahasa saya itu kaset lama lagu lama. Kaset lama lagu lama. Saya yang calonkan bupati rame. Saya yang calonkan ketua DPD rame. Saya mencalonkan wakil gubernur Sumatera Selatan lama lagi. Karena lulusan tahun berapa kemarin Mbak di Sakakirti? Lulus tahun berapa? 2009 masuk. 2004 lah saya. 2009 lah 2012 2009 masuk. 2013 wisuda, 14 saya mencalonkan DPR. Nah, itu memang banyak sekali demonstran, termasuk LKPN saya, termasuk kekayaan saya. Dia ngomong, ya aku ketawa aja sama sekarang. Ya memang saya dari nol usaha dari kecil, karena kegigihan, ketekunan, kejujuran kita sampai sekarang akhirnya meningkat. Alhamdulillah berjalan dengan dan bisa mendidik keluarga untuk jadi pengusaha juga dan teman-teman yang lain. Kekayaan ada, jabatan ada. Nanti biasanya satu lagi nih, wanita ada nggak? Wanita ini wanita ini istri tercinta Ibu Lidiawati. Dia sekarang terus kami sini. Memang dulu pernah diisukan waktu saya kampanye di Kabupaten Lahat kota di Gunung Gajah. Saya lagi kampanye itu katanya, sudahlah jangan pilih Si Ujang tuh. Kenapa? Bininya banyak, kita mau dijadiin bini berapa? Itu bini keberapa ya? Kebetulan memang jarak kami kurang lebih 11 tahun. Jadi bilanginnya itu istri keberapa? Jadi akhirnya setelah saya deketin istri, deketin juga. Sebagai bupati, kegiatan sehari-hari apa sih Pak? Kegiatan sehari-hari setelah habis masa jabatan bupati periode pertama ini, pas saya ke Jakarta, bolak-balik rasanya plong, rasanya ceria gitu kan, nggak terlalu mengkerut muka. Kalau dem itu dengan adanya kegiatan pagi-pagi setelah bangun baru ngopi, datang protokol, Pak kita kesini udah. Pas datang situ belum selesai, Pak udah ditunggu di situ, udah jalan terus. Tapi setelah saya habis masa jabatan, sering ke Jakarta, ada anak sekolahnya di Jakarta, santai. Nah itu pagi-pagi saya sering jalan keliling atau jalan itu untuk olahraga kan. Jadi merasa kata orang kok lebih mudah setelah habis jabatan ini aja, karena olahraga ini kali kan, olahraga dengan merasa beban itu agak itu. Karena baru pertama ini kita takut nanti mengecewakan masyarakat. Jadi gimana supaya saya itu menjabat jadi Bupati Kabupaten Lahat tidak mengecewakan masyarakat Kabupaten Lahat. Kesuksesan Pak Si Ujang insya Allah akan dilanjutkan oleh Ibu Lydia. Gimana cerita sih itu Pak? Kok Ibu juga ini nih
Wah, jadi ceritanya saya kan masih mau jadi periode kedua untuk menjadi Bupati Kabupaten Lahat. Tapi setelah diajaknya dipinang Pak Haji Herman Deru, Gubernur incumbent ini, setelah ngomong, oke, saya kompromi sama keluarga dulu. Setelah kompromi dengan keluarga, kurang lebih seminggu dia menjawab kita, mohon maaf Pak Bupati, saya nggak sanggup, saya sudah tua 64, hampir 65, sedangkan di wilayah Kabupaten Lahat ini luas. Gimana kalau ibu saja katanya mencalonkan diri di Kabupaten Lahat. Waktu itu ibu pernah saya jadi daftar di Kabupaten Lahat, tapi karena saya menjadi wakil, perasaan saya bisa meluangkan waktu untuk membantu ibu dan membantu Pak Gubernurnya, membantu ibu bupatinya kalau berhasil nanti, dan masih bisa mengurus keluarga gitu. Dan ternyata ibu ini selama saya menjabat banyak sekali masukan dari dia, termasuk dia memimpin PKK, ada ayam nanas menjadi dapat likur mori. Udah itu saya masukan saya selama memimpin banyak sekali, malah inovasi dan entrepreneurnya kayaknya lebih mantap ibu keluarnya. Lebih. Saya harus dengar suara dari ibu nih, gimana bu nih tantangannya nih bu? Jadi bakal calon bupati nih, ibu. Walaupun banyak tantangan karena yang awal yang ngiring dengan Bapak Cirujang yang sudah pengalaman, yang pasti siap ke lapangan untuk berkampanye memenangkan pilkada di Kabupaten Lahat. Respon masyarakat gimana bu? Alhamdulillah sejauh yang kami datangi ini, yang tamu ini bersilaturahmi, bersepeda rangan, pun kita ke lapangan juga kami sampaikan masyarakat, alhamdulillah semua Allah menyetujui. Jadi lanjut ya. Ya. Oh, next. Ini bapak sama ibu tampilannya cukup sederhana, kayak gini apa hariannya? Memang saya ini bawaannya orang kampung. Orang kampung di sini, Desa Lubapudi, Kecamatan Maluku Barat, Lahat, Sumatera Selatan. Ibu, kira-kira apa sih dalam angan bu yang belum mungkin tercapai nih untuk membangun Lahat nih bu? Ada beberapa memang perencanaan pembangunan visi-misi Bapak kemarin sempat koordinasi sama-sama. Masih infrastruktur sekitar 30% lagi, jadi melanjutkan pembangunan kemudian satu desa satu sarjana belum kita realisasikan, mungkin ke depannya ini nanti kita realisasikan, kemudian menyambung visi-visi selanjutnya yang sedang kita godok, kita belum bisa disampaikan sekarang. Orang dalam komandir. Kita dengan betul kita ASN. Tunggu tanggal mainnya bu ya. Ini balik ke Pak JU nih. PJU insya Allah ini kalau memang nanti sukses mendampingin Pak Hadi nih, untuk Sumsel tuh di benak Pak JU apa sih? Untuk Sumsel, karena kalau waktu jadi bupati dulu untuk sarjana itu SMA sampai sarjana itu kan kewenangannya ada di provinsi. Sewaktu saya jabat di Bupati Kabupaten Lahat, sekolah saya buat gratis, dan SD SMP itu baru pertama masuk dapat baju dengan celana satu setel, dan kalau sudah jadi wakil gubernur maka saya akan berusaha SMA itu gimana supaya SMA ini bisa siap pakai dan bisa kita sampai salurkan ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia ternama, dengan sampai ke negeri Cina itu. Karena sesuai dengan di Al-Quran ya, belajarlah sampai ke negeri Cina. Dan saya lihat, saya pernah ke Cina beberapa hari yang lewat, beberapa bulan yang lewat, bagus sekali. Kota, provinsi, kabupatennya maju sekali, dan jalan-jalannya itu sangat bagus sekali. Jadi kita di benakku kalau ke tempat-tempat lain, walaupun masuk ke tempat UKM, walaupun mall, setelah ngelihat situ, gimana caranya kalau Sumatera Selatan saya bikin begini, termasuk penghijauannya, termasuk penyerapan airnya. Jadi setiap beberapa kilo pasti ada serapan airnya.
di dana ada danau-danau dan yang tertata rapi, dan di pinggir-pinggir jalan pasti ada pohon 1, 2, 3 berbaris itu, dan bagus sekali, dan tidak ada yang sebesar ini ke atas tuh nggak ada, rata-rata sebesar batang kelapa. Jadi saya anggap juga itu kan bagus kalau dia kecil tapi dia rimbun, walaupun kena mobil seandainya dia kena angin ataupun apa ya, masyarakat yang di jalan walaupun kena mobil kan nggak terlalu bahaya. Dan yang selama ini ada informasi dari kita Indonesia ini bahwa Cina itu begitu begini, berbanding terbalik. Setelah saya lihatin kotanya bagus, masyarakatnya nerima dengan adanya wisatawan dari apalagi Indonesia, dan banyak kemiripan dengan Indonesia situ. Dan saya berinisiatif waktu itu gimana caranya supaya orang Indonesia itu kita kuliahkan sampai ke negeri Cina ini supaya bisa mencontoh pembangunannya, bikin jembatan, bikin gedung, bikin apa pengairan. Dia nggak ada yang apa irigasi itu begini lurus, dia pasti begini, nggak ada yang begini. Kalau begini kan bisa longsor, tapi kalau dia rata-rata begini, dan malah kita bisa berjalan ini ke sini, ke atas sini, berjalan. Kalau kita mau naik kan, nah itu kan kita contoh yang baiknya kita contoh, yang kurang baik kita tinggalin. Ya alhamdulillah orang-orang lulusan dari luar negeri, walaupun kita nanti bukan ke Cina saja, ke Eropa juga kita apa itu termasuk Malaysia, Singapura, ya kita usahakan gimana masyarakat ataupun putra-putri Sumatera Selatan yang kurang mampu tapi cerdas, kita buat beasiswa untuk disekolahkan ke luar sana. Soal pembangunan infrastruktur gimana? Infrastruktur kalau di Kabupaten Lahad alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar waktu saya bupati. Itu dari ekstraintegrasi desa mau ke kota, Kabupaten Lahad paling tinggal 30% lagi terlibat. Dan kalau saya ibu juga jadi tinggal dia meneruskan. Tapi kalau untuk provinsi, saya dari perbatasan, karena saya dikasih tanggung jawab sama Pak Haji Hermandiru dari Empat Lawang, Lahad, Empat Lawang dan Pagaralang termasuk Morinim dan pemekarannya seperti Pali dan Rabu itu, ini perbatasannya dengan Bengkulu. Maka dari Bengkulu itu perbatasan itu infrastrukturnya, aspalnya itu kita perbaiki, dan irigasi apa saluran airnya akan kita perbaiki, termasuk arah ke Jambi, karena Jambi juga berbatasan dengan Lubuk Linggau. Kita akan perbaiki mana yang jalan yang sudah tidak bagus lagi, akan kita perbaiki semakin bagus. Dan untuk gedung-gedung yang memang itu punyanya provinsi, yang ada di kabupaten-kabupaten, yang memang ada di seandainya apa OPTD yang ada di Kabupaten Lahad dan tempat-tempat lain kita perbaiki supaya Sumatera Selatan ini bisa bersaing dengan kabupaten, provinsi yang ada di Pulau Jawa walaupun di luar Pulau Jawa. Seperti kalau Pulau Jawa sudah kita lihat sekali seperti daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu bagus. Dan saya lihat ke Sulawesi juga sudah ada bagus. Namun Sumatera Selatan ini nggak ketinggalan dengan yang di luar Jawa. Malah lebih maju sebenarnya. Sudah mengikuti di Jawa pembangunannya bahwa dan orang-orangnya banyak lulusan-lulusan dari Jawa dan lulusan-lulusan dari Sumatera Selatan, walaupun dari Kabupaten Lahad sendiri, banyak yang menjadi pejabat-pejabat dan bisa diandalkan untuk bangun. Ini satu lagi nih. Ini saya melihat langsung nih, Bapak Ibu itu termasuk orang yang sibuk nih. Nah, sibuk nih, lagi nanti lebih sibuk lagi nih ya. Nah, bagaimana nih dalam soal ngurus rumah tangga atau gimana nih? Ini kan mungkin jarang ketemu atau gimana sih ceritanya, bisa biar tipsnya juga untuk masyarakat Kota Selatan. Kemudian juga soal menjaga kesehatan nih, nah, ini juga penting nih. Kalau urusan keluarga itu sebenarnya memang selama saya jadi anggota DPR itu sering juga dinas luar. Dan kalau memang kita berhasil semua, minta-minta kita berhasil jadi wakil gubernur Sumatera Selatan, Ibu jadi Bupati Kabupaten Lahad,
dan bisa kita atur untuk pertemuannya, karena di Kabupaten Lahat ini tempat kelahiranku, dan kita kadang-kadang ibu ke Palembang. Kadang-kadang kita sekalian melihat situasi di Kabupaten Lahat, pembangunan di Kabupaten Lahat, yang jalan-jalan provinsi yang belum kita benahi, maka kita sekalian survei, sekalian pulang kampung. Nah, ibu kadang-kadang sekalian dia ada undangan dari provinsi, walaupun undangan dari pusat, dia bisa ke rumah di Palembang, walaupun saya bisa sini. Karena Kabupaten Lahat dengan Palembang ini nggak terlalu jauh lagi. Kalau dulu 4-5 jam. Kalau sekarang dengan adanya kita pakai patwal, mungkin Pak itu 3 jam, 3 jam setengah sudah tunggu. Rata-rata 3 jam. Karena sudah ada tol sampai ke Prabu Mule. Oleh sebab itu saya senang sekali program Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia itu bikin tol, buat tol sampai ke Sumatera, walaupun penduduknya masih sedikit, tapi namun masyarakatnya juga membutuhkan itu, karena kecepatan transportasi itu bisa mengurangi biaya untuk seperti kita misalnya hasil-hasil bumi, walaupun hasil-hasil dari desa-desa masuk ke kota, dari kabupaten balik ke provinsi, ya itu sangat dibutuhkan tol-tol ini. Dan saya berharap dengan Pak Jokowi yang akan diteruskan sama Pak Presiden Prabowo, teruskan tol yang dari Palembang ini sudah sampai Prabu Mule, sampai ke Bengkulu, tersambung, terkoneksasi, walaupun jalan-jalannya. Soal kesehatan nih. Nah nih, Ibu apa Bu resepnya Bu? Banyak minum air putih tadi katanya ya. Yang pasti olahraga. Kalau kami olahraganya sekarang jalan kaki karena cukup luas dari living room. Kalau ikan ini 3 keliling itu sudah berapa ribuan. Pasti juga minum lepah, makan buah, sayur, dan makan teratur iso. Baik, mungkin ada closing statement Pak untuk masyarakat Sumatera Selatan Pak, bisa disampaikan. Saya nyambung lagi dengan Ibu, untuk kesehatan itu memang Ibu ini rajin. Saya itu kalau mau tidur sudah ada rempah. Oh, apa Pak rempahnya itu Pak? Biar Nah ini rahasianya ini apa nih? Ibu yang tahu itu. Termasuk ada jus nanas. Saya itu karena saya kadang-kadang banyak ngerokok, sering sekali dia itu udah ngerokoknya kurangi apa ya, tapi udah berangsur-angsur kurang, dan jus nanas dia itu. Kadang-kadang rempah-rempah setiap mau tidur, pagi-pagi itu udah ada air hangat fufu itu saya suruh minum, dan saya sering jalan. Kalau lari udah nggak terlalu kuat lagi. Nah main bulu tangkis biasanya, main sepak bola, tapi banyak sekali teman-teman ataupun keluarga ini sudah jangan yang berat-berat olahraganya, jalan kaki aja, tapi saya ikutin jangan, supaya tidak ada penyesalannya. Jadi alhamdulillah olahraga ini, apalagi kalau saya lagi mau anak yang lagi sekolah di Jakarta itu, karena daerah itu luas, tempatnya sering jalan kaki itu kurang lebih 2-3 kilo lah sehari. Anak ada berapa? Anak ada 3. Iya, yang besar? Yang besar baru masuk SMA, yang nomor 2 baru kelas 2 SMP, yang itu baru kelas 3 naik kelas 4 ya. Ya memang tadi karena lama ketemu sama Ibu, jadi agak kalau bahasa Lahat tuh bujang tuh. Terus. Baik, mungkin kita langsung closing statement Pak untuk masyarakat Sumatera Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh masyarakat Kabupaten Lahat khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya, saya Cirujang didamping istri. Saya mau mencalonkan diri jadi Wakil Gubernur Sumatera Selatan mendamping Pak Haji Manderu dan Ibu melanjutkan di Kabupaten Lahat, dan saya berharap kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk mendoakan dan mendukung Pak Ciujang dan Pak Haji Hermanderu untuk memimpin Provinsi Sumatera Selatan ini supaya bisa meneruskan pembangunan Pak Haji Hermanderu yang selama ini 5 tahun. Saya sudah banyak berbuat membangun, dan kalau dia dikasih kesempatan lagi 5 tahun lagi, insya Allah pembangunan ini sampai dari desa sampai ke kota yang membangun dan mensejahterakan
masyarakat Sumatera Selatan ini. Insya Allah kalau diberi kepercayaan kami akan bekerja keras, kami akan membangun Provinsi Sumatera Selatan ini dan mensejahterakan masyarakatnya dan supaya lebih maju, Sumsel maju, Sumsel bercahaya dan menyala abangku. Itu saja penyampaian dari saya, lebih kurang mohon maaf, salam kepada seluruhnya untuk Sumatera Selatan, supaya Haji Herman Deru dan Haji Ciujang di Pilkada tanggal 27 November 2024 ini berhasil menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akhiri dengan ucapan terima kasih.